Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gorental hari ini akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kelompok kami disusun oleh Moses Rinaldi, Muhammad Ilham Dayat, saya sendiri, Nabila Hoironisa, Nadia Anggraini, Nurhaliza Karolin, dan Tarina Putri Amelia. Kami diajarkan oleh Bapak Bayu Wijaya Putra Eskomemkom. Baiklah, untuk materi pertama ada bab 1 pendahuluan dan analisis sistem yang akan dijelaskan oleh Saudari Liza. Pada Saudari Liza, saya persilahkan. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Teknologi dan informasi saat ini merupakan kebutuhan manusia di dalam melakukan berbagai kegiatan. Penggunaan sistem informasi dalam bisnis sangat dibutuhkan untuk perkembangan pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategis bisnis, seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Begitu juga dalam bidang properti untuk penyewaan mobil. Perkembangan sistem informasi yang semakin cepat bisa dimanfaatkan dengan baik melalui banyak hal dalam sistem, guna membantu memudahkan dalam bekerja. Usaha rental mobil merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan dan sangat berhubungan dengan jasa. Namun, karena kuatnya persaingan antara sesama pengusaha jasa rental mobil dan juga promosi serta pelayanan yang belum efisien, usaha akan kesulitan untuk mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, jika konsumen tidak bertambah, maka lama-kelamaan pemilik kesulitan menanggung biaya operasi perusahaan dan menyebabkan kebangkrutan. Salah satu cara untuk mengatasi kendala yang terjadi adalah dengan memanfaatkan sistem informasi. Salah satu bentuk sistem informasi yang mudah dikembangkan adalah berbasis web. Sistem informasi berbasis web tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi saja, namun dapat digunakan untuk berdialog dengan data sehingga memberikan informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Oleh sebab itu, penulis ingin membuat perencanaan sistem penyewaan mobil di mana pelanggan diberi kemudahan dalam proses sewa mobil. Karena usaha ini kebanyakan masih menggunakan sistem yang manual. Dengan sistem berbasis web, pemrosesan data akan lebih cepat dan akurat. Sistem informasi ini diharapkan dapat memudahkan pihak pemilik usaha dan juga konsumen. 1.2 Rumusan masalah. Apa saja analisis sistem dalam sistem informasi Gorental? 2. Apa itu analisis kebutuhan dan bagaimana analisis kebutuhan dari sistem informasi Gorental? 3. Bagaimana data diperoleh dan dengan metode apa? 4. Apa itu diagram fishbone dan bagaimana bentuk diagram fishbone dalam sistem Gorental? 5. Apa saja elemen-elemen dari BPMN? 6. Bagaimana bentuk DFD dari sistem informasi Gorental? 7. Data apa saja yang termasuk dalam kamus data DFD? 8. Bagaimana bentuk IRD dari sistem informasi Gorental? Bab 2 Pembahasan 2.1 Analisis Sistem. Sistem penyewaan mobil online adalah sistem informasi yang didesain sebagai media dalam transaksi penyewaan agar konsumen dapat menyewa mobil secara online, tanpa harus datang ke tempat penyewaan mobil. Sistem informasi ini memiliki jangkauan pelanggan yang luas karena dapat diakses siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Di dalam sistem informasi ini akan membahas tentang cara perancangan dan implementasi sistem informasi, pengelolaan mobil yang mampu menangani pencatatan transaksi sewa mobil, perhitungan denda, pemesanan mobil secara online, serta laporan penyewaan mobil secara periodik, yaitu laporan bulanan, yang dimana dengan proses-proses yang terjadi tersebut dapat menghasilkan data yang telah dicari sebelumnya, dan menganalisis apa saja yang dibutuhkan di dalam sistem informasi. 2.1.1 Pencarian data. 1. Kegunaan sistem penyewaan mobil online. A. User dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai stok mobil dan harga sewa mobil secara online. B. User dapat menyewa mobil secara online tanpa harus datang ke tempat penyewaan mobil. C. Jangkauan pelanggan luas karena dapat diakses siapapun, kapanpun, dan dimanapun. 2. Data yang dibutuhkan. A. Data pelanggan. B. Data mobil yang disewa. C. Data admin. D. Data proses penyewaan mobil.
3 fitur yang dibutuhkan. Yang pertama, admin. A. Melihat review mobil. B. Admin mengatur dan memilah sesuai dengan kategori. C. Mengelola data pengiriman barang. D. Mengelola dan memelihara web. Yang kedua, ada user. A. User melihat harga, review, dan stok barang-barang yang disewa. B. User membuat list untuk mobil yang disukai. C. User mencari barang di kolom pencarian. D. User melakukan penyewaan melalui web. E. User memberi review di setiap mobil yang disewa. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, sangat baik sekali Saudari Liza. Selanjutnya kita akan ada penjelasan analisis kebutuhan yang akan dijelaskan oleh Saudari Tarina. Kepada Saudara Tarina, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dibagi menjadi dua, yakni analisis kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi tentang proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisikan tentang informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Dilihat dari sisi pengguna sistem, kebutuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pelanggan. Setelah login, pengguna dapat melihat banyak variasi mobil. Lalu pengguna dapat memfilter kriteria mobil yang diinginkannya. Pengguna dapat membaca syarat dan ketentuan dalam melakukan rental mobil. Jika pengguna setuju, maka pengguna dapat memproses pemesanan dengan mengisi form. Pengguna dapat melihat transaksi yang telah dilakukannya. Lalu pengguna juga dapat melakukan perpanjangan waktu sewa. Yang kedua yakni admin. Yang pertama, admin dapat mengakses sistem dan mengelola data yang ada di database. Pada halaman utama terdapat menu dashboard, menu input, dan juga menu transaksi. Pada menu input jenis mobil, admin dapat menampilkan semua data jenis mobil yang sudah tersimpan, menambah jenis mobil baru, mengedit, dan menghapus jenis mobil. Pada menu input pelanggan, admin dapat menghapus pelanggan. Lalu admin dapat melihat semua transaksi yang sudah dilakukan. Admin dapat menginput tanggal kembali sewa mobil yang dilakukan oleh pelanggan. Yang terakhir, admin dapat melihat semua laporan pelanggan per tanggal, per bulan, dan per tahun yang bisa dicetak atau print. Lalu yang kedua ada analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama yakni performance. A. Sistem berjalan. Saat ini rental mobil masih menerapkan sistem seperti sistem rental pada umumnya, yaitu customer atau pelanggan harus datang ke tempat secara langsung. Dan untuk proses pengolahan data pemesanannya belum menggunakan sistem informasi berbasis web dan masih menggunakan cara catat buku. Untuk promosinya sendiri hanya berupa iklan poster yang ditempel di tepi jalan. B. Sistem usulan. Customer akan membuka website rental mobil dan melihat informasi mengenai profil perusahaan, profil mobil, jenis mobil, dan syarat ketentuan untuk menyewa sekaligus harga sewa. Sehingga customer tidak perlu datang langsung. Dalam web ini terdapat beberapa laporan sehingga mempermudah admin untuk mengelola data, yaitu laporan semua mobil, semua pelanggan, dan juga laporan semua transaksi. Yang kedua yakni information. Untuk sistem berjalan. Sistem berjalan yakni pelanggan hanya memperoleh informasi rental mobil jika pelanggan datang langsung atau menelpon pihak perusahaan. Lalu sistem usulannya, sistem yang diajukan dapat menyajikan informasi secara cepat tentang pemesanan mobil yang diakses secara online. Pada sistem ini terdapat forum pelanggan jika pelanggan ingin mengajukan pertanyaan, saran, ataupun keluhan kepada perusahaan. Selain itu, terdapat juga kuesioner online yang ditunjukkan ke pelanggan yang merental mobil sehingga perusahaan dapat mengetahui informasi tentang kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Yang ketiga ada ekonomi. Untuk sistem berjalan, yakni staf marketing biasanya menjelaskan detail penyewaan mobil. Sistem usulannya yakni dengan adanya sistem berbasis online tidak dibutuhkan lagi staf marketing karena pelanggan cukup membuka web untuk mendapatkan info yang lebih jelas. Yang keempat yakni kontrol. Sistem berjalannya, keamanan data pelanggan
tidak terjamin karena tidak disimpan secara teratur, bahkan risiko kehilangan data pun sangat besar. Untuk sistem usulan, yakni setiap orang yang melakukan akses harus memasukkan masuk ke sistem dengan menggunakan username dan password untuk keamanan sistem, sehingga data pelanggan dan data pemesanan dapat dijamin keamanannya. Dan ketika perusahaan membutuhkan data tersebut, dapat ditemukan dengan cepat dan mudah. Yang kelima, yakni efisiensi. Untuk sistem berjalan, yakni pemesanan rental mobil dilakukan secara manual, sehingga pelanggan harus mengantri untuk dilayani. Sistem usulan, yakni dengan adanya sistem berbasis web ini tentunya akan mempermudah pelanggan maupun admin. Yang keenam, yakni service. Sistem berjalannya yakni pelayanan dilakukan secara lambat karena harus menjelaskan satu persatu ketentuan rental kepada pelanggan, sehingga membuat pelanggan yang lain menunggu lama. Untuk sistem usulan, yakni pelayanan dalam sistem rental mobil berbasis web lebih cepat, efisien, dan user-friendly, karena dapat diakses oleh orang kapan saja. Lalu 2.3 ada analisis data. Untuk 2.3.1 yakni sumber jurnal. Untuk sumber jurnal, kami menggunakan jurnal oleh Septavia, Erwin, dan Lina tahun 2015 yang berjudul Sistem Informasi Penyewaan Mobil Berbasis Web di Jasa Karunia Tour and Travel dari jurnal Algoritma. Jadi menurut sumber jurnal yang kami gunakan, semakin ketatnya persaingan usaha serta pesatnya perkembangan dunia bisnis membuat perusahaan didorong untuk selalu meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada konsumen, agar perusahaan tersebut dapat bertahan dalam ketatnya persaingan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan tuntutan dari para konsumen, maka berbagai macam produk pun dihasilkan untuk menunjang produktivitas kerja perusahaan dengan perbaikan sistem yang ada, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaiknya untuk memuaskan para konsumennya. Hal tersebut menuntut perusahaan untuk berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Perusahaan yang memiliki teknologi informasi yang bagus cenderung lebih cepat dalam perkembangan perusahaannya. Suatu perusahaan membutuhkan komputer untuk mengelola sistem yang ada dengan tujuan menghasilkan informasi yang mempunyai nilai lebih daripada diolah secara manual. Dengan tersajinya informasi yang cepat, maka akan mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga memanfaatkan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih efektif dan efisien. Teknologi internet ini yang menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. Dengan membangun web, perusahaan dapat memperluas pemasaran. Web merupakan salah satu layanan internet yang digunakan pada suatu jaringan komputer, mempunyai nama dan alamat, serta merupakan sumber informasi kaya grafis yang dapat diakses melalui browser. Rental mobil merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan dan sangat berhubungan dengan jasa karena dengan model kendaraan yang terlalu banyak, seseorang dapat membuka usaha rental mobil. Bisnis ini juga membantu masyarakat yang memerlukan jasa persewaan mobil untuk berbagai keperluan. Dengan sistem informasi berbasis web, masyarakat mudah untuk mengetahui dan mudah untuk merental mobil hanya lewat media internet yang dimana pelanggan diberikan kemudahan dalam proses sewa mobil. Lalu 2.3.2 sumber studi kepustakaan. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yakni mengumpulkan data dan mengadakan studi penelaahan terhadap jurnal yang dimaksud untuk memperoleh landasan teori. Yang pertama yakni data yang diperlukan. Ada A, data pelanggan atau penyewa. Untuk mengetahui siapa yang melakukan pemesanan di GoRental, diperlukan data penyewa yang menjadi user yang mengisi pemesanan pada sistem. B, yakni data mobil. Untuk membangun sistem penyewaan mobil berbasis online, diperlukan data mobil berupa informasi mengenai spesifikasi mobil dan harga yang diperlukan oleh penyewa untuk melakukan pemesanan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. C, ada data pemesanan. Data pemesanan diperlukan untuk memproses pesanan penyewa agar selanjutnya dapat diproses oleh sistem sebagai akhir dari transaksi berupa pembayaran. Yang kedua yakni kegunaan sistem informasi GoRental. A, media dalam transaksi penyewaan. B, pelanggan tidak perlu mengurus administrasi secara langsung.
C. Memudahkan pencatatan data pemesanan tanpa menggunakan media kertas sehingga pencarian data mudah dilakukan. D. Jangkauan pelanggan lebih luas. Yang ketiga yakni fitur-fitur yang dibutuhkan sistem informasi GoRental. Untuk A. Admin, yakni mengelola jenis mobil yang disewakan, melihat semua transaksi, melihat data pelanggan, mengelola web, menampilkan data report pembayaran. Untuk pelanggan, melihat spesifikasi dan harga mobil yang dibutuhkan, memesan mobil yang dibutuhkan, melihat lokasi perusahaan dengan Google Maps, melihat detail transaksi yang dilakukan, dan yang terakhir melakukan perpanjangan penyewaan. Baiklah, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Tarina. Selanjutnya kita ada diagram fishbone atau yang disebut juga diagram Ishikawa yang akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Kepada Saudari Nadia, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan diagram fishbone yang telah kelompok kami buat. Diagram fishbone yang telah kelompok kami buat berisi hasil layanan yang tidak memuaskan, yang diakibatkan oleh 1. Dari segi manusia, pelayanan yang lambat, pengetahuan pegawai terhadap produk yang lemah. 2. Dari segi metode, 1. Pencatatan manual yang rentan kesalahan, dan pemasaran offline yang ketinggalan zaman. 3. Dari segi material, yaitu mobil yang dipesan belum terkondisikan. Dan yang keempat dari segi teknologi. Belum ada teknologi pencatatan digital dan belum ada teknologi pemesan. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai BPMN. Pertama-tama, pelanggan akan memilih mobil. Setelah pelanggan menemukan mobil dengan spesifikasi yang dicari, maka selanjutnya pelanggan akan memesan mobil. Informasi mengenai pesanan mobil yang dilakukan oleh pelanggan tadi akan tersimpan ke dalam database sewa mobil. Database sewa mobil sendiri kan dikelola oleh pegawai. Pegawai akan menerima pesanan tersebut dan pesanan tersebut selanjutnya akan diperiksa ketersediaan mobilnya oleh pegawai. Mobil tersebut akan dilihat. Jika mobil tersedia, maka pegawai langsung menyiapkan mobil. Jika tidak tersedia, maka pelanggan harus memilih mobil lain. Setelah pegawai menyiapkan mobil, maka pelanggan harus membayar uang muka dan menerima mobil tersebut. Setelah pelanggan membayar uang muka dan menerima mobil, selanjutnya pelanggan harus mengembalikan mobil dan membayar uang sisa. Selanjutnya lagi, pegawai akan menerima mobil dan pembayaran. Setelah menerima mobil dan pembayaran, pegawai akan menginput data penyewaan yang akan terinput ke dalam database sewa mobil. Dan database sewa mobil akan mencetak laporan yang diterima oleh pemilik rental. Baiklah, itu saja, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih oleh Saudari Nadia. Selanjutnya kita ada penjelasan data flow diagram atau DFD yang akan dijelaskan oleh Saudara Moses. Pada Saudara Moses, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD atau data flow diagram. Yang pertama yaitu 2.6.1 yaitu DFD konteks. Bisa dilihat di sini pada entitas pelanggan, pertama-tama akan memberikan input data pelanggan, data penyewaan, dan data pembayaran. Lalu akan masuk ke proses sistem informasi GoRental. Dari proses sistem informasi GoRental akan menghasilkan output informasi mobil dan informasi tagihan kepada pelanggan. Lalu di sini ada admin. Pertama, admin menginputkan data mobil, lalu akan diproses di sistem informasi GoRental, lalu akan menghasilkan informasi mobil, informasi hasil penyewaan kepada admin. Lalu 2.6.2 DFD level 1. Ya, kita lihat pada proses 1 yaitu 1.0 penambahan dan pengecekan data mobil. Pertama, sistem akan meminta request pada request storage mobil, yaitu data mobil, lalu akan diproses dan akan memberikan informasi terhadap admin. Dari admin akan menginputkan data mobil, lalu akan diproses 1.0. Dari hasil proses 1.0 akan menghasilkan data mobil terhadap storage mobil.
Lalu dari proses 1.0 akan lanjut ke proses 2.0, yaitu transaksi penyewaan. Pertama, sistem akan meminta request data mobil dari storage mobil. Lalu dari transaksi penyewaan akan memberikan informasi mobil terhadap pelanggan. Lalu pelanggan akan menginput data penyewaan. Setelah menginput data penyewaan akan diproses kembali proses 2.0. Dari proses 2.0 akan menghasilkan output informasi tagihan. Dari informasi tagihan pelanggan akan menginput data pembayaran. Dari data pembayaran akan diproses kembali 2.0. Dari proses 2.0 akan menghasilkan output informasi bukti pembayaran. Lalu dari situ sistem akan kembali meminta request dari data pelanggan dari storage pelanggan. Nah, dari transaksi 2.0 tersebut akan menghasilkan data penyewaan yang akan dimasukkan ke storage sewa. Dari proses 2.0 lanjut ke proses 3.0. Proses 3.0 kita lihat pertama dia akan meminta request dari data penyewaan pada storage sewa, yaitu pembuatan laporan hasil penyewaan. Dari situ akan diproses di 3.0 dan menghasilkan output informasi laporan hasil penyewaan kepada admin. Kembali ke moderator. Baik, selanjutnya ada kamus data di FD yang akan dijelaskan oleh Saudari Nabila. Kepada Saudari Nabila, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Untuk kamus data, yang pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan kamus data terlebih dahulu. Kamus data adalah kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada sistem perangkat lunak, sehingga masukan atau input dan keluaran atau output dapat dipahami secara umum. Jadi, fungsi menggunakan kamus data ini yaitu analisis sistem dapat terdefinisikan dengan lengkap. Untuk kamus data pada sistem Go Rental, yaitu yang pertama, kamus data yang pertama dengan nama data mobil, lalu aliasnya yaitu informasi mobil. Dan terdapat di dalam proses 1.0, yaitu penambahan dan pengecekan data mobil, dan 2.0, yaitu transaksi penyewaan. Untuk struktur datanya yaitu ID mobil, nama mobil, kondisi, merek, dan harga. Lalu untuk kamus data yang kedua, dengan nama informasi tagihan, alias faktur tagihan, terdapat di proses 2.0, transaksi penyewaan, dengan struktur data ID sewa, nama pelanggan, nama mobil, total tagihan, tanggal sewa, dan tanggal kembali. Lalu kamus data yang ketiga, dengan nama data penyewaan, alias investasi penyewaan, terdapat di proses 2.0, transaksi penyewaan, dan 3.0, pembuatan laporan hasil penyewaan. Dengan struktur data ID sewa, nama pelanggan, nama mobil, tanggal sewa, tanggal kembali. Selanjutnya untuk kamus data yang keempat, dengan nama data pelanggan, terdapat di proses 2.0, yaitu transaksi penyewaan, dengan struktur data nama pelanggan, email, dan nomor telepon. Lalu, kamus data selanjutnya dengan nama informasi bukti pembayaran, terdapat di proses 2.0, transaksi penyewaan, dengan struktur data ID sewa, nama pelanggan, nama mobil, total tagihan, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran. Selanjutnya, kamus data yang terakhir yaitu dengan nama informasi laporan hasil penyewaan, terdapat di proses 3.0, pembuatan laporan hasil penyewaan, dengan struktur data ID sewa, nama mobil, total pendapatan, tanggal pembayaran, dan total tagihan. Baik, terima kasih Saudari Nabila. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram yang akan dijelaskan oleh Saudara Moses kembali. Pada Saudara Moses, saya persilahkan. Baiklah, ini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana entitas kami ini mengambil dari hasil storage DFD.
Bisa dilihat di sini. Yang pertama ada entitas pelanggan yang berisi atribut nama pelanggan, nomor telepon, ID pelanggan dengan email, di mana ID pelanggan itu sebagai primary key. Pertama yaitu satu pelanggan itu dapat melakukan 0 atau lebih sewa mobil, atau sebaliknya sewa mobil dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Lalu berikutnya pada entitas sewa, satu sewa itu memiliki minimal satu atau banyak detail sewa, atau sebaliknya detail sewa memiliki hanya satu sewa. Baru berikutnya yaitu detail sewa. Pada entitas detail sewa itu satu mobil itu bisa memiliki 0 atau banyak detail sewa, atau sebaliknya detail sewa itu bisa memiliki minimal hanya satu mobil. Lalu atribut-atributnya, yang pertama entitas mobil itu memiliki atribut ID mobil, nama mobil, kondisi, merek, dan harga, di mana ID mobil itu bertindak sebagai primary key. Lalu ada entitas detail sewa, itu memiliki atribut ID sewa, itu sebagai foreign key, lalu ID detail sebagai primary key, lalu ID mobil sebagai foreign key, lalu ada atribut subtotal, tanggal kembali, dan tanggal sewa. Lalu pada entitas sewa terdapat atribut ID sewa sebagai primary key, lalu ID pelanggan sebagai foreign key, lalu total tagihan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Moses. Selanjutnya kita ada pembahasan akan database atau basis data yang akan kembali lagi dijelaskan oleh Saudari Nabila. Pada Saudari Nabila, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang database. Yang pertama, terdapat tabel mobil dengan atribut ID mobil yang dijadikan sebagai primary key atau kunci unik dengan tipe data voucher 15. Lalu, nama mobil dengan tipe data voucher 15, kondisi dengan tipe data voucher 20, merek dengan tipe data voucher 30, dan atribut yang terakhir yaitu harga dengan tipe data integer 11. Selanjutnya, terdapat tabel pelanggan. Di sini ID pelanggan dijadikan sebagai primary key dengan tipe data char 20. Lalu ada nomor telepon dengan tipe data voucher 15, nama pelanggan dengan tipe data voucher 30, dan email dengan tipe data voucher 30. Selanjutnya, terdapat tabel sewa. ID sewa dijadikan sebagai primary key dengan tipe data voucher 10, total tagihan dengan tipe data integer 11, ID pelanggan sebagai foreign key yang dapat terhubung dengan tabel pelanggan dengan tipe data char 20, lalu tanggal pembayaran dan tipe date, dan metode dengan tipe data voucher 30. Untuk tabel detail sewa, terdapat atribut ID detail yang dijadikan sebagai primary key dengan tipe data voucher 15, ID mobil yang dijadikan sebagai foreign key yang dapat terhubung dengan tabel mobil dengan tipe data voucher 15, ID sewa sebagai foreign key yang dapat terhubung dengan tabel sewa dengan tipe data voucher 15, dan tanggal sewa dengan tipe date, tanggal kembali dengan tipe data date, dan subtotal dengan tipe data integer 11. Dan berikut ini adalah desain relation database GoRental yang sudah terhubung satu sama lain. Baik, terima kasih Saudari Nabila.
Dengan berakhirnya penjelasan database, berakhir sudahlah presentasi kami mengenai sistem informasi GoRental. Saya selaku moderator pada hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.